Selesai. Hadir semua hadirin? Untuk memastikan kehadiran kalian, absen dulu ya. Bagi namanya yang terpanggil silakan angkat tangan. Aira Juni, Amanda, Andre Susanto, Anggi, Arvin, Aulia, Ayu, David, Devi, Dewi Astuti, Ika, Evandra, Fakri, Fatia, Renita, Kekri, Hamidatul, Jenita, Muhammad Yani, Ninggum, Novi Sapitri, Remca, Putri, Ragil, Lara, Ridwan, Royce, Septi, Cindy, Suci, Tri Mulyono, Tri Mulyono, Melita, hadir Bu. Baik, sama yang sakit ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau cek dulu nih, bajunya udah rapi belum? Coba lihat kamu dulu, coba berdiri. Ya. Sampan bawahnya ada nggak? Udah bersih ya? Nah, baik, untuk menambah semangat kalian belajar, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan kita kamu berdiri, kita nyanyi bersama-sama ya. Lihat. Ya, berdiri. Sekali lagi. Terima kasih. Setelah kalian menyanyikan lagu wajib nasional tadi, yang mudah-mudahan menambah semangat kalian untuk belajar pada hari ini. Karena sebagai anak bangsa Indonesia, kamu harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air. Salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, baik ya. Minggu lalu kita sudah bertemu ya pada pertemuan pembelajaran bab 1 poin A dan B. Sebelum memulai pelajaran yang hari ini, ya sebelumnya Ibu ingin melakukan dulu persepsi nih, ya atau meninjau kembali pelajaran minggu lalu. Nah, kira-kira kalian masih ingat tidak ya tentang beberapa fungsi Pancasila? Yang pertama, apa sih fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Coba siapa yang bisa? Pancasila dijadikan dasar negara dalam Pancasila. Baik, terima kasih, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu ya. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Oke, terima kasih ya. Kemudian yang kedua, ya apa sih fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup? Angkat tangan siapa yang bisa?
Pancasila dijadikan pedoman hidup, Bu. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup. Pinter ya. Nah, itu tepuk tangan dulu ya. Jadi peninjauan pelajaran lingkungan ada beberapa fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, baik untuk hari ini ya kita akan pelajari pada poin C-nya ya. Poin C bab 1. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan kalian perhatikan PowerPoint yang ada di depan kelas ya. Nih, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara ya. Nah, di sini ada kompetensi inti yang akan kalian pelajari ya. Coba baca Ibu. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Oke. Kemudian ada kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, kamu bisa menghargai, mengembangkan sikap mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran ada 3 ya. Ada aspek afektif, kognitif dan psikomotorik ya. Kemudian terakhir ada coba kalian perhatikan pelajaran kita hari ini pada peta konsep. Nah, di sini ada peta konsep pelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ya. Ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, sila yang ketiga, empat, yang kelima, di sini ada peta konsep ya tentang nilai-nilai Pancasila ya sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, fokus kita adalah apa sih? Makna yang terdapat pada masing-masing sila dalam Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apa nilai atau maknanya? Yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Beribadah kepada Tuhan. Ya, pintar. Beribadah kepada Tuhan. Kemudian apa lagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh daripada sila pertama. Selain beribadah kepada Tuhan, apa lagi contohnya? Nah, misalnya kamu nih di dalam kelas berbeda-beda. Ya enggak? Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Jadi kalian harus bisa mengembangkan sifat saling menghargai dan menghormati perbedaan agama atau agama berbeda. Kemudian yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna atau nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila yang kedua ini? Ayo, siapa bisa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maknanya atau nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua? Yang bisa jawab? Ya, yaitu adanya nilai ya saling menyayangi, ya saling ya mengasihi sesama manusia, ya mengakui harkat dan martabat sesama manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Apa makna atau nilai yang terdapat dalam sila yang ketiga? Harus bersatu. Oh, pinter, harus bersatu. Kemudian apa lagi? Kalian ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ingat? Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Wah, pintar anak ibu. Bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Nah, artinya apa makna sila ketiga? Walaupun berbeda-beda kita harus tetap satu. Yang menjadikan persatuan itu sebagai kekuatan, bukan sebagai perpecahan. Perbedaan tadi dijadikan sebagai kekayaan, bukan untuk perpecahan. Kemudian yang keempat sila kerakyatan. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa makna atau nilai yang terdapat pada sila keempat? Apa contohnya? Nah, di sekolah kalian pernah melakukan
nilai makna sila keempat adalah pemilihan OSIS yaitu demokrasi. Ya, kalian bisa yang memilih ya siapapun itu yang kalian menurut kalian itu bagus tanpa ada intimidasi atau tekanan dari yang lain. Kemudian musyawarah mufakat ya, ketika berdiskusi contohnya ya, kalian bisa menuangkan pendapat kalian dalam bentuk berkelompok. Teman lain tidak boleh melarang ya atau membilang pendapat kalian itu tidak bagus, tidak boleh ya. Jadi adanya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun dalam belajar diskusi ke kelompok. Kemudian yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna atau nilai yang terdapat dalam sila kelima? Enggak, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Salah satu nilai yang terdapat makna dari nilai sila kelima itu apa? Nilai keadilan. Ya enggak? Nah, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah nilai adil. Kalian harus bisa berbuat adil terhadap sesama ya, mau di sekolah maupun di rumah maupun di dalam lingkungan masyarakat. Paham kira-kira untuk materi kita pada hari ini? Ini adalah peta konsep tentang poin C ya, yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menyadari pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, sebelumnya Ibu punya ini ada suatu analogi ya tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ini kira-kira gambar apakah ini? Ya, kita coba satu orang. Siapa namanya, Nak? Fitri. Kira-kira ini gambar apakah ini? Oh, ini adalah gambar sebuah lilin. Apa makna dari lilin ini? Lilin memberi cahaya di ruang gelap. Wah, pinter ya. Lilin memberikan cahaya di ruang gelap. Tentang ini ada sebuah lilin ini ibaratkan ya, kita ibaratkan sebagai Pancasila ya. Lilin bisa memberikan cahaya di ruang yang gelap. Ya, dengan adanya lilin maka suatu ruangan akan terang. Ya tidak? Nah, begitu juga dengan Pancasila ya. Nilai-nilai Pancasila tadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamu tidak menanamkan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apa yang akan terjadi? Apa? Contohnya sila pertama, ya kamu tidak menerapkan nilai ketuhanan. Di sini ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kalau tidak menerapkan nilai sila yang pertama, maka akan ada perkelahian, ejek-ejek ya kan? Membilang, oh aku agama muslim, aku agamaku yang paling bagus. Aku Nasrani, agamaku benar. Itu tidak boleh. Kamu masing-masing punya hak untuk memilih ataupun ya meyakini suatu ajaran agama tanpa memaksakan agama kita kepada orang lain. Paham kira-kira? Nah, seperti itulah nilai-nilai Pancasila pentingnya ya, yang memberikan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu salah satu contoh dari sila keempat. Paham kira-kira? Untuk lebih memahami ya pemahaman kalian pada pelajaran hari ini ya, kita lanjut kepada video ya. Ibu ada punya video, silakan kalian amati video ini ya. Ya, ini video, silakan kamu amati video tersebut ya. Jika ada yang bertanya silakan nanti sambil memahami video ini.
siswanya tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih ya, bagus sekali ya. Video. Kemudian ada lagi kira-kira yang lain yang bisa memberikan tanggapan tentang video tadi. Coba, siapa yang bisa? Ya, kamu berdiri. Siapa namanya, Nak? Ya, silakan David. Memang tidak saling menyayangi sesama teman, Bu. Tidak menyayangi sesama teman. Betul sekali teman ya. Karena tidak menanamkan nilai-nilai sila kedua, ya kan, menyayangi sesama teman, ya. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, ya, hari ini kita akan belajar, ya, tentang menyadari nilai-nilai pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning, ya, di mana nanti kamu akan duduk secara berkelompok, ya, kemudian nanti diskusi antar kelompok, kemudian mencari informasi apa sih masalah yang terjadi dengan video tadi, kemudian dari materi atau buku yang akan disampaikan nanti, kemudian kamu buat laporannya, kemudian diskusikan, kemudian dipresentasikan ke depan kelas, ya. Nah, setelah kalian mengamati video, ya, ibu punya beberapa masalah aktual, ya, yang terjadi di lingkungan sekolah kita, ya. Silakan kalian amati poin ini. Nah, kira-kira ini permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan sekolah tentang apa ini? Iya, Bapak. Kasus pembulian, Bu. Iya, pintar, kasus pembulian. Kenapa bisa terjadi kasus pembulian? Karena saling mengejek sesama siswa. Pintar ya, tepuk tangan ya. Silakan masuk mana kan belajarnya? Ini ada salah satu ya, ini ada beberapa masalah aktual. Ini yang pertama adalah kasus bullying yang telah disampaikan oleh temannya. Nah, kalau ini coba. Nah, ini masalah aktual yang kedua. Kira-kira ini masalah apa? Coba. Siapa yang bisa? Ya, angkat tangan. Itu kira-kira gambar apa itu? Iya, apa apa? Gambar bentrokan yang terjadi di sekolah. Pintar ya, tepuk tangan ya. Nah, itu kemudian ini. Wah, biasa. Ini kasus apa ini kira-kira? Ini adalah salah satu masalah aktual tentang, ya, kamu suka mengganggu teman di sekolah. Nah, itu dia. Ya, ini kasus apa coba? Coba, satu orang baca tangannya. Kira-kira kasus apa itu? Sedang mengganggu teman saat belajar, Bu. Sedang mengganggu teman lagi belajar. Itu yang terjadi nggak di sekolah ini? Terutama di kelas ini nggak? Iya. Siapa yang suka mengganggu temannya ketika belajar? Oh, ini kan, nah, sedang mengganggu teman ketika lagi belajar. Itu masalah aktual yang ketiga nih, coba lihat masalah apakah ini? Nah, coba siapa yang bisa mengamati gambar itu? Kita akan kasih pendapat. Nah, ya, silakan apa? Itu tidak serius saat upacara, Bu. Tidak serius ketika upacara. Pintar. Ya kan? Ini masalahnya terjadi nggak di sekolah ini? Iya. Di kelas ini terutama ya enggak? Enggak? Ya enggak? Ya kan, sering ganggu nggak? Apa tidak serius ketika upacara kan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, apa solusinya atas masalah-masalah tadi? Solusi atas masalah bullying, masalah mengganggu teman, kemudian masalah tentang tidak serius mengikuti upacara, ya, kemudian masalah tawuran, ya. Apa penyebab dari masalah tadi? Apa penyebab dari kasus-kasus tadi? Siapa yang bisa jawab? Berhubungan dengan Pancasila. Kenapa? Apa penyebab masalahnya? Hah? Iya, kenapa? Karena pemalasan, kemudian tidak menerapkan nilai-nilai. Kemudian apa solusi, ya? Solusi untuk mengatasi masalah-masalah ini tadi. Kan nanti kita jawab pada hasil kita diskusikan jawabannya secara bersama-sama. Nanti kita akan ketemu jawaban atas masalah aktual yang akan terjadi. Ya, sampai di sini paham kira-kira? Nah, sekali lagi, hari ini kita akan menggunakan metode
Secara heterogen ya, nggak boleh perempuan semua, pelajaran semua campur. Ya, di sini nggak ada perempuannya mana nih? Kasih satu di sini. Ya. Ini aja cek nggak? Di sini ya. Nah, setelah kelompok itu ada skema PD, ya, tempat kerja peserta didik. Jadi nanti silakan kamu kerjakan ya soal-soal yang terdapat di SKPD ini. Kamu jawab ya soal-soalnya, kamu diskusikan, cari apa menjadi akar dari masalah yang ada di sini, kemudian kamu cari solusi. Ya. Nah, jadi kelompok ini kelompok 3. Kerjakan, jawab pertanyaan yang sudah Ibu buat di SKPD ini. Ya, 1, 2, 3. Nanti tuliskan jawabannya ya. Kelompok ini berapa nak? Kelompok 4. Nanti kalian diskusikan ya pertanyaan yang ada di SKPD-nya. Jadi kelompok 5. Ini kelompok 6. Nah, buka bukunya, cari informasi penting ya yang ada di buku untuk menjawab pertanyaan. Silakan saja. Ayo baca bukunya. Ya, semuanya baca buku ya. Ya, serius ya kerjakan. Nih, mengapa terjadi tawuran di sekolah? Nah, coba kamu diskusikan. Aduh, ayo kan. Ya, diskusikan ya. Ini ada yang mau nanti diskusikan coba. Kenapa terjadi tawuran di sekolah? Kenapa? Oh, karena ada dibully. Kesimpulan kamu kan begini. Kenapa terjadi tawuran di sekolah? Mungkin penyebab utamanya misalnya ada rasa iri, ya kan? Dia lebih cantik, ya. Sementara dia cemburu, akhirnya terjadilah. Atau kamu ya, ini kenapa nggak ini nggak suka misalnya kerjakan ya semuanya. Ya, silakan. Kelompok 1 tampil terlebih
Satu, Nah, yang lagi yuk. mengapa kasus bully yang sering terjadi di sekolah? Karena kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Di sekolah menerapkan Pancasila dan tidak boleh dihukuman. Sudah ada? Kira-kira kelompok 3 paham? Paham, Bu. Nah, biar tepuk tangan ya untuk jawabannya. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Memberikan presentasi hasil dari diskusinya. Kita beri tepuk tangan ke kelompok 1 ya. Nah, nanti lanjut pada kelompok 2 ya. Nah, setelah kalian melakukan diskusi kelompok tadi ya, kelompok 1 sudah sampai, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6 ya. Kira-kira ya apa ya yang dapat kalian berikan tanggapan terhadap hasil diskusi tadi, contohnya tentang kasus bully. Coba kelompok 1 tadi kasus bully ya. Apa penyebab atau akar penyebab masalah kasus bully di sekolah? Coba. Kenapa? Karena tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Kemudian, kira-kira apa solusi, alternatif solusi dalam menangani kasus bully di sekolah? Coba. Jawab. Siapa yang bisa? Ya. Ya, bagus sekali ya. Tadi ada beberapa masalah aktual yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama di kelas ini. Salah satunya adalah kasus bully. Ya, apa akar penyebab masalah terjadinya kasus bully? Ya, yang pertama adalah karena melemahnya nilai Pancasila. Ya, karena kalian tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah dan di dalam kelas ini. Ya, dan yang belakang saya dengar Ibu. Dan yang belakang. Nah, kemudian apa alternatif solusinya seperti yang disampaikan teman tadi? Yang pertama, bisa kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua apa? Menanamkan
Islam.